Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma sholli alaihi. miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Mukarramun ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, wabil khusus Al-Habib Mustafa Al-Atas Al-Hajj Faisal selaku Sahibul Bait, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang membawa manfaat untuk kita dunia akhirat. Majelis ini bisa istiqomah, dan mudah-mudahan berkat majelis ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah dalam majelis ini akan dibacakan sebuah kitab yang dinamakan oleh penyusunnya At-Tadhkirul Mustafa. At-Tadhkir artinya pengingat. Al-Mustafa sebuah nama. Kenapa kok kitab ini diberi nama At-Tadhkirul Mustafa? Karena kitab ini adalah sebuah permintaan dari seorang sayyid, dari seorang habib yang alim, dan habib tersebut bernama Mustafa. Sehingga kitab ini sama penyusunnya, oleh penyusunnya diberi nama At-Tadhkirul Mustafa, buah pengingat yang diminta oleh Al-Habib Mustafa. Disusun oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Attas bin Abdullah bin Alawi. Banyak ulama yang menyusun kitabnya sebagai tadzkir, sebagai pengingat. Kenapa? Sebab manusia memang makhluk yang selalu butuh diingatkan. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Manusia salah itu wajar. Manusia lupa itu wajar. Bahkan orang salah itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tersebut mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang salah, berbuat maksiat, berbuat dosa, para ulama mengatakan dosa selama penyebabnya karena hawa nafsu. Rata-rata orang kan berbuat dosanya karena hawa nafsu. Dosa selama penyebabnya hawa nafsu, maka harapan taubatnya sangat besar. Harapan taubatnya sangat besar. Oleh karena itu kita jangan merendahkan orang yang sekarang masih maksiat. Kita jangan memandang sebelah mata orang yang sekarang masih jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka maksiatnya karena hawa nafsu, maka pintu taubatnya terbuka lebar. Kesempatan untuk taubatnya sangat banyak dan sangat mudah diharapkan taubatnya. Orang kalau maksiat karena hawa nafsu, diingatkan sekali, dua kali, tiga kali, insya Allah dia akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya adalah orang yang maksiat penyebabnya karena sombong. Ini sangat susah diharapkan taubatnya. Kalau maksiatnya karena hawa nafsu, akan taubatnya. Tapi kalau maksiatnya karena sombong, susah untuk diharapkan taubat.
itu dimurkai oleh Allah, bukan karena iblis enggan sujud kepada Nabi Adam, bukan. Ketika semua makhluk Allah akan sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau sujud. Iblis ditanya sama Allah, lima la tasjudi Adam, wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Yang bikin Allah murka jawabannya iblisnya. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu wahai iblis tidak sujud kepada Adam? Iblis menjawab, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Khalaqtahu fa ana khairun minhu. Ya Allah, engkau ciptakan Adam dari tanah liat. Sedangkan aku, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Maka aku lebih baik dari Adam. Buat apa aku sujud kepada Adam? Di situ Allah murka kepada iblis karena merasa lebih baik daripada Adam. Ada sombong. Seandainya iblis ditanya sama Allah, kenapa iblis kamu tidak sujud kepada Adam? Iblis menjawab, lagi pusing ya Allah. Iblis tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena alasannya, karena sebabnya kesombongan, di situ iblis langsung dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang kita ini di dalam hati ada penyakit yang mirip dengan iblis, cuma kita tidak merasakan. Penyakit yang mirip dengan iblis tapi kita tidak merasakan. Maaf, contoh. Orang sholat jamaah di masjid, anggap maghrib. Maghrib itu kan biasanya masjid musola lagi rame-ramenya orang sholat. Sholat jamaah maghrib di masjid. Ini baik apa enggak? Di depannya masjid ada orang-orang lagi nongkrong nggak sholat. Baik apa enggak? Lebih mulia mana? Yang sholat apa yang lagi nongkrong? Sekarang kalau yang di hatinya orang yang sholat, di hatinya orang yang sholat tadi, selesai sholat keluar dari masjid, lihat yang lagi nongkrong, orang yang sholat tadi di hatinya mengatakan, ini orang kok nongkrong gak kayak saya sholat. Yang nongkrong lihat orang keluar dari masjid, di hatinya dia mengatakan, Masya Allah, itu orang sholat mulia, gak kayak saya terkira. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Yang nongkrong dibarengi dengan penyesalan. Sholat dibarengi dengan kesombongan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sering seperti ini. Insya Allah selama kita nggak sadar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita sadar, cepat-cepat dihilangkan. Jangan sampai gara-gara kita ibadah, sebab kita ibadah kita merasa lebih mulia dari yang belum ibadah. Jangan sampai, itu akan menghilangkan ibadahnya kita, rugi. Manusia salah, selama salahnya itu karena hawa nafsu, pintu taubat terbuka. Harapan taubatnya masih besar. Manusia yang tidak wajar itu kalau setiap hari lupa terus, tidak pernah ingat-ingat, itu baru nggak wajar. Sehingga manusia butuh diingat. Nah, kitab ini diberi nama Ad-Tadhkirul Mustafa. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian ini lupanya kita mending berkurang. Suruh ingat terus, melupakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abu Bakar Al-Attas bin Abdullah Al-Habsyi, beliau memulai kitabnya dengan Bismillah. Ini sering dibahas, cuman kita ulangi lagi, mudah-mudahan semakin paham dan semakin barokah. Coba kita buka semua kitabnya ulama. Semua kitab-kitabnya ulama, semua buku-bukunya ulama pasti dimulai dengan Bismillah. Pasti dimulai dengan Bismillah. Kenapa? Sebab itu. Kenapa para ulama menyusun kitabnya dimulai dengan Bismillah? Pertama, iktidaan bil Qur'anil Karim. Karena mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an kita kalau
Buka. Ayat pertamanya apa? Karena Al-Quran dimulai dengan Bismillah, maka ulama pun menyusun kitabnya juga dimulai dengan Bismillah. Masya Allah, para ulama ini gaya susunan kitabnya, tertibnya dari hal sekecil itu pun mengikuti Al-Quran. Apalagi yang di luar itu sampai menyusun kitabnya mengikuti Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan Bismillah, maka kitabnya para ulama juga dimulai dengan Bismillah. Yang kedua, kenapa para ulama memulai kitabnya dengan Bismillah? Amalan biqaulin Nabi Muhammad SAW. Karena mengamalkan sebuah hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, kullu amalin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa akhta. Setiap amal, setiap perbuatan, bukan harus perbuatan ibadah, tidak harus perbuatan ibadah. Semua perbuatan, semua pekerjaan dzibalin yang ada manfaatnya. Ini yang penting. Semua pekerjaan, semua perbuatan yang bermanfaat, la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa akhta. Ketika perbuatan yang bermanfaat tersebut tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan dan pekerjaan tersebut akhta, terputus. Apa maksudnya? Maqtu'un minal barokah, terputus dari barokah. Semua amal, semua pekerjaan tidak harus berbentuk ibadah. Contoh, makan, ibadah bukan? Berarti kalau tidak makan dosa. Iya benar, makan bisa jadi ibadah. Cuma kita berbicara hukum asalnya. Hukum asalnya makan, selama makanannya halal, belinya pakai duit yang halal, itu hukumnya mubah. Kita makan gak dapat pahala, gak makan gak dosa. Gak makan gak dosa. Kecuali memang gak makan niat bunuh diri, itu baru dosa. Oh putus cinta, mogok gak makan dosa. Makan, minum, mubah. Selama makanannya halal, belinya pakai duit yang halal. Minumannya halal, belinya pakai duit yang halal, mubah. Loh kok tadi ada yang jawab itu ada benar. Ketika kita niatkan makannya itu untuk ibadah. Kenapa kok makan malam-malam? Iya, sebab kalau saya tidak makan, nanti saya nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, akhirnya sebelum subuh saya baru ngantuk, hilang sholat subuhnya, hilang tahajudnya. Sekarang saya makan biar bisa tidur, dan nanti malam biar bisa sholat tahajud. Ini makannya jadi ibadah. Pagi-pagi makan, kenapa kok makan? Biar saya kuat untuk cari nafkah untuk anak istri. Ini makanya jadi ibadah. Tapi hukum asalnya itu kecuali ibadah. Tapi makan ada manfaatnya apa enggak? Banyak. Bikin sehat, bikin kuat, bikin enggak cepat lupa, bikin enggak cepat emosi, bener. Apalagi sarapan, jangan sampai enggak sarapan. Orang kalau enggak sarapan itu biasanya cepat emosi, ngamuk. Ayo barangkali antum ketemu karyawan kok cepat ngamuk, berarti gak sarapan. Bener, orang Arab itu kalau ngomong ayo sarapan, tidak ngomong ayo sarapan. Sarapan itu bahasa Arabnya aftara yuftir. Aftara yuftir. Perintahnya aftir, ayo makan. Atau uftur, ayo makan. Tapi orang Arab enggak. Kalau ngomong ayo makan pagi, enggak. Khud sofro, ambil kesabaran. Maksudnya orang kalau makan pagi jadi penyabar dia. Jadi enggak gampang emosi. Berarti kan manfaat. Makan itu ada orang makan manfaat, makanannya halal, belinya pakai duit yang halal, tapi enggak bismillah, hilang barokah makannya. Enggak jadi barokah. Minum halal minumnya, belinya pakai duit yang halal, manfaat itu minum, tapi nggak baca bismillah, minumnya nggak jadi barokah. Lah barokah itu apa?
Dan sering kita nyebut barokah. Para ulama mengatakan al-barakah ay istimrarul khair. Barokah itu kebaikan yang terus menerus ada. Dan keluarga itu. Nanti kelihatan. Istimrarul khair. Yang namanya barokah itu kebaikan yang terus menerus. Orang makan jadi semakin taat, jadi semakin semangat ibadahnya, dan tidak menimbulkan penyakit. Ini makan yang barokah. Minum jadi semakin baik hatinya, jadi semakin sehat badannya, nggak menimbulkan penyakit. Ini makan yang barokah. Istimrarul khair, kebaikan yang terus menerus. Dan para ulama mengatakan habba idza barakal maula tulaqil hubub. Satu biji apapun, satu biji nasi, satu biji karena rokok, satu biji nasi, satu biji uang koin, satu biji baju, apapun, selama itu halal, idza barakal maula, ketika satu biji tersebut mendapatkan barokah dari Allah, maka satu biji tersebut manfaatnya menyamai berbiji-biji. Makan satu piring, kalau barokah cepat kenyang. Makan 3 piring gak kenyang-kenyang, berarti makannya kurang barokah. Kenapa? Bisa jadi gak baca duit kok cepet habis, berarti duitnya apa, barangnya ini tambah mahal. Waktu, kalau barokah itu bisa menyamai berwaktu-waktu yang lain. 1 jam barokah sama dengan manfaatnya sama dengan berjam-jam yang tanpa barokah. Ada satu orang, dan saya pernah ketemu orangnya, perempuan, dia datang dari Maroko. Dia seorang syarifah, tapi Al-Hasani, dari keturunan Sayyidina Hasan, masih cucunya Sayyid Ahmad Al-Tijani. Itu 1 jamnya bisa baca sholawat Fatih 1000 kali. 1 jam. Dan yang ikut dengan syarifah ini pun membuktikan 1 jam bisa 1000. Nanti kalau baca sendiri bisa 3 jam, 4 jam itu. Kenapa? Ini sudah mendapatkan barokah waktu. Barokah. Kita kadang seperti itu. Benar apa enggak? Tumben ini itu kayak lama waktunya. Itu berarti waktunya barokah. Barokah itu waktunya. Biasanya kita ngerasakan waktu barokah kalau sholatnya awal waktu. Sholat awal itu waktu barokah. Sholat awal waktu, sholat apapun, zuhur, azan, sholat, itu nyampe ke asarnya terasa lama. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan, yang bisa terselesaikan di waktu-waktu itu. Tapi kalau sholatnya mundur, kok sudah asar ya, tahu bukan sudah asar, kiranya telat sholatnya. Jadi waktunya kurang barokah. Asar mundur, udah maghrib ya, maghribnya maju apa sekarang, bukan maghribnya yang maju, asarnya yang kita undur. Jadi kurang barokah. Maghrib awal waktu sampai isya itu terasa lama. Banyak yang bisa kita lakukan di waktu-waktu tersebut. Coba praktekkan, terutama subuh. Kalau subuhnya awal waktu, sehari itu barokah. Sehari itu barokah. Jadi barokah ini tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Kecuali kalau kita ketemu orang yang namanya barokah, baru ya. Itu barokah. Ini jam 9. Lanjut. Nah,
Para ulama memulai kitabnya itu dengan pertama karena mengikuti Al-Quran, yang kedua karena mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Dan mulai malam ini pulang dari sini kita niatkan untuk selalu baca Bismillah. Mau pakai sendal Bismillah. Tadi ke sini pakai sendal Bismillah pada cepat rusak. Tapi kalau Bismillah insya Allah sebenarnya. Apapun yang kita lakukan selama ada manfaatnya, Bismillah, hukumnya sunnah. Masuk rumah Bismillah, keluar rumah Bismillah, ambil kunci sepeda motor, kunci mobil Bismillah, naronya Bismillah, buka kuncinya Bismillah, starternya Bismillah, parkir, naruh helm Bismillah terus. Kita dapat barokah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Bismillah yang makruh. Bismillah tapi makruh. Makruh itu kalau kita tinggal dapat pahala, kalau kita lakukan nggak dapat dosa. Tapi kalau ditinggal dapat pahala. Makruh. Kapan itu Bismillah jadi makruh? Ketika kita melakukan yang makruh. Rokok Bismillah jangan. Anggap rokok hukumnya makruh. Berarti Bismillahnya ikut. Makan pete jangan Bismillah, karena itu makruh. Makan jengkol jangan karena itu makan bawang sambil tunggu sate dibakar, bawangnya tusukin dulu gitu jangan Bismillah, karena menyebabkan makruh. Jadi kalau yang makruh jangan apalagi yang haram jangan. Contoh, saya yakin di sini tidak ada contoh. Mau minum komer Bismillahirrahmanirrahim, nanti itu haram. Mau pasang nomor Bismillah jangan. Mau ke tempatnya ikut haram Bismillah. Mau chattingan sama pacarnya jangan Bismillah, enggak apa-apa biar cepat putus. Ini cepat nikah. Jadi para ulama memulai kitabnya dengan Bismillah. Kemudian Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Al-Habsyi, setelah Bismillah biasanya para ulama itu langsung dilanjut dengan Alhamdulillah. Tapi di sini beliau langsung membawakan satu surat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sebab surat ini, surat Al-Asr ini sangat sesuai dengan isi kitabnya, yaitu pengingat. Isi kitabnya adalah pengingat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wal asr, demi waktu, demi masa itu waktu itu digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab waktu itu paling berharga. Kalau kata orang Inggris apa? Time is benar bahasa Inggris. Salah. Waktu adalah uang. Salah. Kenapa kok salah? Waktu jauh lebih berharga daripada uang. Sebab apa? Uang hilang bisa dicari, waktu kelewat nggak bisa dicari. Saya sekarang umurnya 17. 37. 37. Pengen umur 10 tahun lagi. Nggak bisa. Umur misalkan ada orang umurnya jatah hidupnya 60 tahun. Kemudian kita panjang umur semua. Ada orang jatah hidupnya 60 tahun. 60 tahun dia mati nanti. Sekarang umurnya baru 10 tahun. Berarti kan masih ada 50 tahun lagi. Ketika dia umurnya 20 tahun, dia mau balik lagi ke 10 tahun biar matinya tetap nanti 50 tahun lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun misalkan waktu itu
Dia buangnya nggak sengaja, dicari lagi nggak ketemu. Itu namanya waktu. Tapi kalau kita naik mobil, kita mau buang sampah, ternyata uang yang dibuang. Kita pasti putar balik, dicari, bisa ketemu. Waktu nggak bisa. Waktu itu nggak bisa. Dan waktu kita lah modal kita. Umur garok subalik, kata Nabi. Umurmu itu modal. Maksudnya kalau pengen di akhirat nanti kita bahagia, ini saatnya kita pakai waktu dengan sebaik mungkin. Diceritakan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Nanti di akhirat, waktu kita, umur kita itu akan diibaratkan kotak. Lemari kecil-kecil gitu. 1 jam 1 kotak. Berarti sehari kita punya 20 kotak. 20 lemari. 24 kok. Sehari semalam kita punya 24 kotak. Setahun berarti kita punya 360 kali 24 berapa? Segitu wis ya. Itu setahun. Tadi itu tidak mau. Itu setahun. Belum 10 tahun. 10 tahun itu bilangan harinya aja sudah 3.600. Dikalikan 24. Kalau umurnya 60 tahun berarti 360 kali 60 kali 20.000 kotak yang akan diberikan kepada kita, yang akan dipertontonkan kepada kita. Nah, waktu-waktu yang kita gunakan untuk ibadah, kotaknya akan berjamur. Waktu yang kita gunakan sia-sia, nggak ibadah, nggak maksiat, nggak ibadah, nggak maksiat, itu kotaknya kosong, nggak ada isinya. Waktu yang kita gunakan untuk maksiat, kotaknya berwarna hitam. Setiap orang tersebut lihat kotak yang hitam, dia nangis. Setiap lihat kotak yang bukan yang hitam, setiap lihat kotak yang kosong, dia nyesel sampai nangis. Apalagi ketika lihat kotak yang hitam. Kalau ternyata orang tersebut ada 1.500 kotak aja yang hitam, yang kosong, apalagi yang hitam, berarti nanti siap-siap nangis 1.500 kali. Gak ada pingsan ini di hari kiamat. Gak ada pingsan, gak ada mati. Terus sekarang pingsan, COVID. Di Mahsyar itu semua orang kumpul lah pakai jaga jarak. Tumpukan malah. Ada yang bapak nginjek anaknya, yang ada yang anak nginjek bapaknya, ada yang suami nginjek istrinya, istri nginjek suaminya, penting selamat. Mereka pengen menyelamatkan diri sendiri. Injek-injek kamu. Itu umur kita, modal kita nanti akan dipertunjukkan kepada kita, akan dipertontonkan oleh Allah kepada kita dan akan dihisab. Ketika ada orang yang menggunakan waktunya dengan baik, itu orang yang untung dunia akhirat. Ketika ada orang yang hanya menyia-nyiakan waktunya untuk menuruti hawa nafsunya, itu orang yang akan rugi dunia akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Dan bagaimana caranya agar waktu kita barokah? Awali pagi kita dengan sholat awal waktu, tepat waktu, dan bismillah. Kok bismillah? Katanya alhamdulillah. Iya. Jadi kita bangun tidur, melek, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ini anak PAUD aja apa? Ya kan? Tapi jangan disepelekan. Jangan sampai ditinggalkan doa ini. Pertama, ini sunnah Nabi. Kalau kita cinta Nabi, kita anggap sesuatu yang agung. Semuanya pasti akan dianggap sesuatu yang agung. Contoh ini kita berbicara cinta. Ada pengantin baru, kawin saling mencintai, bukan nikah terpaksa. Baru akad nikah 3 hari kemudian suaminya dapat tugas kerja di luar kota. Lagi kangen-kangenannya ini. Pagi
mau minum teh di perantauan, suaminya ingat istrinya, istrinya ingat suami. Jangan kan pagi bangun tidur itu langsung ingatnya istrinya, yang istrinya ingatnya suaminya. Karena pengantin baru. Kalau udah 20 tahun sih mungkin beda lagi urusannya. Kayak perangkat-perangkat kita tunggu kapan jadwalnya perangkat. Nah, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, bangun tidur itu jangan ingatnya setoran motor. Bangun tidur jangan ingatnya listrik, pulsanya bunyi. Jangan loh itu. Udah masuk rekening apa belum? Bangun tidur tuh alhamdulillah itu sunnah. Dan orang kalau tidur, kata Nabi, orang kalau tidur itu setan nyikat tubuh kita dengan 3 ikatan. Kepala, perut, kaki. Kepala ini diikat sama setan biar apa? Kita tidak ingat Allah dan pikiran kita kacau terus. Perut biar kita nafsu sama dunia. Kaki diikat biar orang tersebut malas ibadah. Nah, ketika orang bangun tidur langsung baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu ikatan yang di kepala lepas. Jadi pikirannya fresh, tidak terkontaminasi pikiran setan. Kemudian baca bismillah, berarti memulai harinya dengan bismillah. Langsung jalan wudhu. Ketika wudhu, ikatan yang di perut lepas. Dalam artian dia semangat mencari nafkah, tapi tidak menjadi orang yang rakus dalam urusan dunia. Tetap halal haramnya diperhatikan. Bukan berarti orang nggak rakus dunia terus makan tidur di rumah, malamnya nongkrong semua akan indah pada waktunya, tapi tidur pada dulu. Kapan indahnya gitu. Orang Islam jangan kayak gitu. Apapun profesi kita itu mulia di sisi Allah. Apapun profesi kita itu mulia di sisi Allah selama halal. Yang terhina kalau ada laki-laki sehat ini, sehat, masih muda, tapi nggak mau cari kerja sama sekali, gengsian. Ini orang gengsi. Ini saya ini enggak. Oh enggak, itu Nabi tidak suka. Sebab dalam hadis Nabi mengatakan innallaha yuhibbur rajulan muhtarif. Allah paling cinta sama orang laki-laki yang jelas profesinya. Apa profesinya? Saya supir, mulia di sisi Allah. Apa profesinya? Saya kulit, mulia di sisi Allah selama halal. Ada satu sahabat, salah saya, pas 9. Tadi cerita, dilanjutkan cerita sahabat. Ada satu sahabat itu, saya lupa namanya. Sahabat tersebut setiap sholat jamaah dengan Nabi SAW itu selalu di sofa paling belakang. Setiap menghadiri majelisnya Nabi di sofa paling belakang, tapi setiap duduk seperti ini sahabat. Jadi paling tinggi duduk dan kepalanya diangkat gitu. Paling belakang tapi paling tinggi. Diperhatikan oleh Nabi SAW. Yang aneh lagi, sahabat yang lain selalu musofaha berjabat tangan dengan Nabi. Sahabat ini paling tidak mau. Bukan takut. Ini aneh orang ini. Duduknya di belakang, tapi selalu mengangkat kepala. Setiap salaman tidak mau. Suatu ketika selesai sholat dipanggil oleh Nabi SAW. Sini. Maju dengan malu-malu sahabat ini. Ditanya sama Nabi, kenapa engkau ini selalu duduknya paling belakang dan tidak mau salam? Tidak apa-apa. Tidak ya. Dipaksa oleh Nabi. Ini perhatiannya Nabi kepada umat. Rasulullah SAW. Bukan pengen tahu fudun, enggak. Tapi setiap ada permasalahan, Nabi selalu memberi jalan. Akhirnya saudara tadi mengatakan ya Rasulullah, aku ini kuli baru, bajuku kotor, sebab aku kesini itu sedang habis kerja. Jadi aku malu mau mendekat kepadamu ya Rasulullah. Dan aku tidak mau menjabat tanganmu karena tanganku kasar ya Rasulullah. Tanganmu begitu lembut.
Nanti aku bukan yang membuat engkau bahagia, malah mengganggu engkau. Dilihat sama Nabi. Katakan sama Nabi, mana tangan itu? Tinggal. Coba sini, didekatkan, biar lebih jelas sama Nabi. Didekatkan, ketika tangan tadi dekat kepada Nabi, diambil sama Nabi, dicium. Sambil mengatakan, ada yaitu ahli jannah. Kata Nabi, ini tangannya calon penduduk surga. Rela kasar demi mencari nafkah yang halal. Ini Islam. Tidak merendahkan profesi. Selama punya profesi, dia punya. Tapi jangan ratus. Waktunya sholat, waktunya ibadah, dan perhatikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tadi subuhnya tepat waktu baca doa, alhamdulillahilladzi ya ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, ini ungkapan syukur, ini sebagai bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melepaskan ikatan yang di wudu yang di perut. Semangat tapi tidak rakus. Ketika orang yang sholat sunnah fajar, ikatan yang di kaki lepas. Semangat hidupnya. Karena apa? Baca dan ini sekali lagi terakhir masalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu bisa jadi yang menyebabkan kita selamat di kuburan. Kalau kita istiqomah baca itu. Diceritakan ada orang meninggal itu kan rasanya kayak orang tidur. Setelah dicabut ruhnya itu tidak sadar, nanti sadar-sadar di kuburan dibangunkan 2 malam. Dibangunkan munkar nakir, mau tanya makro buka. Kira-kira kita bisa jawab apa enggak? Kalau sekarang tanya makro buka, Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Nabi. Bisa semuanya hafal. Tapi di kuburan kita sendirian, pernah ketemu malaikat apa belum? Bisa tidak kita jawab? Jangankan ketemu malaikat, kadang orang lewat jam 1 malam gerimis rintik-rintik gitu, lihat atas ternyata ada putih-putih gantung aja langsung lari. Padahal mungkin lagi dijemur. Oh lagi ketemu malah ada sebuah riwayat dalam satu kitab namanya Al-Mawahidul Usburiyah. Insya Allah ini riwayat sahih. Hanya sebagian ulama memang tidak mau baca kitab ini. Itu diceritakan sahabat Umar ketika meninggal. Sahabat Umar ini yang ditakuti oleh manusia dan setan. Bukan cuma manusia yang takut, setan pun takut sama sahabat Umar. Itu ketika meninggal ditanya sama malaikat ketakutan, hampir nggak bisa jawab. Sahabat Umar begitu. Nggak ada satu orang meninggal. Ketika dibangunkan oleh malaikat, mau ditanya, dikira orang tadi dia bangun dari tidurnya semasa hidup. Bangun langsung dia ucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Langsung dia kata, oh itu tempatnya Nabi Muhammad sudah di. Hanya kita istiqomah kan biar gak ditanya sama malaikat. Jangan sampai gak baca gak. Allah di sini bersumpah wal asri, demi waktu yang paling mulia. Innal insana lafi khusrin, semua manusia itu dalam keadaan rugi. Yang kaya rugi, yang miskin semuanya rugi. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang rugi. Illa alladziina aamanu, kecuali orang yang orang iman aja itu sudah lepas dari satu kerugian. Apa kerugian? Kekafiran. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita. Amin. Yang kedua, wa amilus sholihat. Orang yang iman tadi mau melakukan amal itu tidak rugi. Yang ketiga, kriteria orang yang tidak rugi ini, biar kita tidak sampai rugi. Pertama iman. Iman. Ngantuk kamu belum? Belum. Jawab ngantuk saya pulang. Kriteria orang yang nggak rugi itu pertama iman. Melakukan amal. Yang ketiga watawasau bil haq, selalu memberikan wasiat tentang kebenaran. Bahasanya Al-Quran luar biasa. Ada nggak orang wasiat itu sambil marah-marah?
Biasanya orang wasiat itu bahasa berbahasa kan memelas. Tolong nanti kalau saya mati kamu sering-sering ziarah ya nak, itu bahasa wasiat. Maksudnya kalau kita kasih nasihat itu jangan merasa kita yang benar, yang dinasehati itu yang salah. Tapi kita harus merasa kita butuh biar orang itu jadi benar. Merasa kita yang butuh, merasa butuh orang itu biar jadi orang benar. Itu cara ngasih nasihat. Walaupun sama keluarga, lihat anaknya mana, jangan kamu sholat yang mana. Bapak ini butuh sholat, supaya nanti di kuburan. Kamu juga butuh sholat. Kamu ngaji ya, Bapak butuh ngaji. Kamu juga di kuburan nanti butuh ngaji. Dan kamu di dunia kalau udah ngaji nggak nyesel selama-lamanya kamu kalau udah bisa ngaji. Bapak juga nyesel karena kamu udah bisa ngaji. Ini cara ngasih nasihat, wasiat. Ini kriteria yang ketiga. Orang yang tidak begitu amal iman, amal soleh, dan sering ngasih wasiat wasiat yang merasa butuh. Watawasau bisabr, dan harus memberi wasiat tentang sabar. Hidup ini butuh sabar, hidup ini butuh proses. Cuman orang sekarang ini, generasi sekarang ini kebanyakan nonton TV. Di TV itu kan film 1 jam dari kecil besar, lulus sekolah langsung jadi orang sukses. Sejam. Jadi akhirnya nonton gitu ya, mau jadi orang sukses gampang. Giliran dia mengalami hidupnya yang asli, bukan film, kok susah hidup ini, lempem akhirnya. Hidup ini semuanya butuh perjuangan, tidak ada sulatan dalam hidup ini, tidak ada. Semuanya butuh perjuangan. Jadilah pejuang-pejuang yang membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kriteria orang yang gak rugi: iman, amal soleh, wasiat kesah. 4 orang ini lepas dari kerugian dunia akhirat. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'awun 'alal birr wallahu a'lam bissawab. Bismillahil Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.